Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Damai, edisi 4. Tema, Langkah Tujuan. Narasumber, Ibu Lida Melani. MC, Bapak Asyadi. Doa, Ibu Hernawati. Dhammapada, Ibu Naryaningsih. Moderator, Bapak David Kimrianto. Selamat menyaksikan Ngopi Sepeda. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya dan para hadirin yang ada di Ngopi Sepeda kanal YouTube Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Damai. Terimalah salam kasih dari kami, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, kita berkumpul kembali di sini dalam acara Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Damai. Nah, pada edisi kali ini, yaitu edisi keempat, ada tamu yang sangat istimewa sekali untuk kita semuanya, para hadirin, yaitu Ramani Lida Melani. Beliau akan memberikan dhamma, yaitu dengan tema melangkah ke tujuan. Baik, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, doa pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Hernawati. Pada Ibu Hernawati, kami persilakan. Terima kasih untuk pembawa acara Romo Aksiadi yang sudah memberi waktu dan kesempatan buat saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Terimalah salam bahagia dalam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan doa untuk kelancaran dan kesuksesan acara Ngopi Sepeda pada malam hari ini. Marilah kita memanjatkan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Hernawati yang telah memimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Kemudian agar acara juga lebih mantap lagi dan kita bisa mendengarkan dhamma dari Guru Agung Buddha, ya, kutipan dhamma dari Guru Agung Buddha yaitu Dhammapada. Pada kesempatan malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Naryaningsih, SSI SAG. Pada Ibu Naryaningsih kami persilahkan. Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita merenungkan salah satu ayat suci Dhammapada, yaitu bab 1 syair 4. Dhammapada Yama Kawaga. Mari bersama-sama bersikap anjali. Aku cimang awadimang ajinimang ahasime ye catang nupanayanti
werang tesu mati. Ia menghina saya. Ia memukul saya. Ia mengalahkan saya. Ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Terima kasih Ibu Narya Ningsih, SSI SAG, yang telah memberikan satu syair Dhammapada untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang bahagia ini, kita tentunya tidak mengenal ya, kalau pembicara kita memang luar biasa sekali, mari kita kenalkan, tapi juga kita akan memperkenalkan juga moderator kita pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu juga boleh kenalan juga dengan acara ini, yaitu Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma. Maksudnya apa ini? Ya, jadi ngobrol pintar ini ya kita santai saja, tidak terlalu kaku dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu yang di rumah sambil minum kopi ataupun sambil santai bersama keluarga sambil mendengarkan obrolan pintar dari para pejuang Dhamma. Dan pejuang Dhamma ini siapa saja? Ya boleh pendidik, pewaris Dharma, pembabar Dhamma, pembina Dharma yang berhubungan dengan ajaran Guru Agung Buddha. Ya, baik. Pada kesempatan hari ini kita akan mengundang moderator kita yang sangat luar biasa sekali, yang perlu dikenalkan terlebih dahulu tentunya ya Bapak Ibu. Mari kita kenalan. Nah, pembicara kita hari ini adalah akan dibantu oleh moderator yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak David Kim Lianto. Beliau pengalaman pendidikannya adalah S1 Manajemen. Pekerjaan saat ini Human Resource at Sekolah Narada. Pengalaman lain di bidang pendidikan yaitu Marketing at Binus University, bagian moral dan kedisiplinan at Sekolah Terpadu Bahwa, Marketing at Sekolah Harapan Bangsa. Kemudian kegiatan organisasi keagamaan yang diikuti oleh beliau saat ini adalah yang pertama anggota PAH Provinsi Banten tahun 2022. PAH itu adalah penyuluh agama honorer ya. Kemudian yang kedua adalah tim moderator Dhamma Sakaca online Wihara Dhamma Meta Jember, dan yang ketiga adalah Dhamma Duta Dasa Paramita khusus untuk Sekolah Minggu Buddha. Nah, mari kita sambut kehadiran Bapak David Kim Lianto, SE. Silakan Pak David. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya, Romo Aksiadi. Ya, Namo Buddhaya. Telah membuka acara ini. Saya sampaikan juga Namo Buddhaya kepada tadi pemanjat doa, Ibu Hernawati dan penantun Dhammapada yang begitu indah, Ibu Ningsih. Selamat malam. Selamat datang di acara Ngopi Sepeda, acara kita tunggu-tunggu setiap Kamis malam nih, sesama pejuang Dhamma ya. Ya. Malam ini begitu indah Romo Aksiadi, kenapa? Karena tanpa kita sadari ini jadi berkesinambungan ya dengan minggu lalu. Benar sekali. Kemarin kan tujuan hidup, sekarang melangkah ke tujuan nih. Waduh, kemarin sama nyambung sekali ini nyambung. Iya, nyambung. Kemarin sama Romo Denny Wangsapalo kita begitu tergugah ya sampai hampir lewat batas waktunya nih. Hari ini malam ini tidak kalah seru lagi nih. Pemateri kita yang begitu luar biasa ya. Bahkan tadi Ibu Hernawati adalah muridnya dari Ibu dari Ramani yang begitu luar biasa saja. Mungkin tanpa berlama-lama saya boleh perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini. Baik, silakan Ko David, saya serahkan sepenuhnya kepada Ko David ya. Ya. Terima kasih. Baik. Semoga sukses lancar hari ini. Baik, terima kasih Romo Aksiadi. Ya, ini adalah pemateri kita yang begitu hebat, sudah tidak asing lagi, tokoh komunitas Buddha yang begitu terkenal khususnya di Kota Tangerang ya. Ramani Lida Melani SPDB CPS ya.
kegiatan pelayanan yang sudah beliau lakukan 30 tahun sebagai guru agama Buddha di SMKN 1 dan PGR 1 Tangerang. 38 tahun sebagai Dhamma Duta, 28 tahun sebagai rohaniawan Buddhis, dan 2 tahun sebagai konselor di Junior High School Narada, Cambridge School, Jakarta. Nih, berbarengan sama saya waktu 2 tahun yang lalu, Ibu Lida ini. Jabatan dalam organisasi, beliau merupakan pembina Yayasan Sayap, Sayangi Anak Yatim Piatu, pembina di IFC, Ehi Pasiko Family Club Tangerang 1, pembina di Yayasan Dhamma Danang Jinanti, pembina di Yayasan Buddhis Berdikari, dan Waka 2 di Perkumpulan Buntekbyo. Tema dari beliau malam ini juga cukup luar biasa, berkesinambungan dengan tema minggu lalu, melangkah ke tujuan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, saya undang pemateri kita yang luar biasa, Ramani Lida Melani. Iya, selamat malam Ramani Lida. Namo Buddhaya, Swati Hotu. Selamat malam, terima kasih David. Selamat Iya. malam Bapak Ibu, teman-teman Romo Ramani yang telah bergabung dalam acara Ngopi Sepeda pada malam hari ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bersyukur sekali malam hari kita bisa berkumpul bersama dalam acara Ngopi Sepeda. Sebuah ruang di mana kita sesama pejuang Dhamma bisa belajar bersama untuk saling melengkapi, saling menambah pengetahuan tentang apa yang kita yakini sebagai keindahan Dhamma dalam hidup kita. Malam hari ini saya bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari sebuah ini langkah awal perjuangan ya dari Romo Aksiadi dan teman-teman pengurus Ngopi Sepeda untuk bisa membawa kita semua, para aktivis, para pejuang Dhamma, bisa memiliki ruang untuk berlatih, belajar bersama, saling mengisi satu sama lain. Ini satu hal yang patut diacungi jempol nih ya, gerakan teman-teman semua. Dan pada malam hari ini saya berkesempatan untuk sharing tentang sebuah tema, melangkah ke tujuan. Kita tahu Bapak Ibu teman-teman semua, hidup yang kita jalani, waktu demi waktu, membawa kita pada sebuah pengalaman panjang. Dan semua yang kita alami, yang semua kita lewati, adalah pembelajaran hidup yang sangat berharga. Tentu saja, apa yang sudah kita alami dan kita lewati, tidak melulu berisi hal-hal yang manis, tidak selalu berisi dengan hal-hal yang membuat kita merasakan sukacita, tertawa, dan bahagia. Ada momen, ada bagian ketika kita juga merasakan sisi atau momen di saat kita merasakan kegagalan, ketidakberdayaan, kepahitan, bahkan sesuatu rasa sakit yang panjang sekali yang membawa hidup kita pada saat-saat yang tidak mudah. Namun percaya atau tidak, semua yang sudah kita lewati adalah pengalaman berharga yang mengasah kemanusiaan kita. Dan dari semua pengalaman-pengalaman yang terjadi dan kita alami itulah, kita akan semakin paham apa sesungguhnya tujuan hidup kita masing-masing. Mungkin saja setiap kita ya berbeda satu dengan yang lain tujuan hidupnya. Ada yang berkata tujuan hidup saya mah pokoknya jadi orang sukses, jadi orang yang berlimpah dalam materi, dihormati banyak orang. Baik, itu tidak apa. Tapi juga mungkin ada orang lain yang mengatakan tujuan hidup saya adalah menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak, menghantarkan mereka pada kesuksesan, menjadi orang yang tahu apa arti kehidupan. Itu luar biasa. Luar biasa. Atau ada orang lain yang juga punya tujuan, saya mah pingin berkarir dengan sebaik-baiknya dengan membawa hal yang baik dalam hidup saya, hingga saya pada akhirnya menempati posisi tertinggi di tempat di mana saya bekerja. Nah, Bapak Ibu teman-teman, itu adalah pilihan-pilihan yang bersifat umum ya, secara duniawi. Ada juga orang-orang yang punya tujuan yang mungkin lebih tinggi yang Romo Dini kemarin sampaikan, dan ada yang tujuan menengah, tujuan dasar. Luhur, luhur ya, David ya. Nah, kalau ada orang-orang yang memilih jalan samana, jalan sunyi untuk bisa melatih diri ke arah yang lebih tinggi, menjadi orang-orang yang bisa membersihkan batinnya, hatinya, pikirannya, mengarah pada jalan-jalan yang disebut jalan kesucian, itu teh luar biasa. Karena itu ada satu pilihan yang mungkin
tidak menjadi pilihan dari banyak orang secara umum. Iya, Tapi betul, ketika betul. seseorang atau kita bisa memilih jalan itu adalah sesuatu yang sangat patut diapresiasi, sangat patut kita puji. Karena itu pilihan yang tidak mudah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, apapun tujuan hidup kita, ketika kita melangkah dari waktu ke waktu, hingga usia kita saat ini, tentunya kita harus memahami bagaimana langkah itu kita bawa untuk mencapai tujuan yang memang ingin kita genapkan. Dan untuk bisa mencapai tujuan itu, awalnya kita harus punya impian ya. Karena kalau kita tidak punya impian, tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, kita akan tidak tahu arah mana yang akan kita tuju gitu ya. Iya. Tapi ketika orang punya tujuan dalam arti mimpi, harapan, cita-cita, maka dia akan terarah langkahnya waktu demi waktu pada tujuan yang ingin dia capai. Betul. Dan kalau kita punya tujuan, punya mimpi, punya harapan, itu sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena jika seseorang punya tujuan hidup, punya impian, punya harapan, punya cita-cita, maka dia akan punya semangat, struggle, berjuang untuk mencapai impiannya itu. Apapun kendala yang ada, apapun rintangan yang ada, dia tidak akan surut langkah untuk mencapai tujuan atau impiannya itu. Kadang tidak mudah ya, David, untuk mencapai tujuan itu. Kadang tidak mudah. Ada rintangan, ada halangan, ada kendala. Bahkan kadang-kadang kita tersudut sampai pada titik di mana kita lelah sekali. Nah, iya, menarik tuh Ramani. Iya. Kalau di tengah jalan lelah nih, misalkan kita udah punya tujuan yang ingin dicapai ya, Ramani Lida ya. Terus mungkin nggak sih di pertengahan jalan itu kita beralih pada tujuan lain? Misalnya tadi kan Ramani bilang kan, kita punya impian, punya tujuan nih, tiba-tiba pas kita mau melangkah ke tujuan itu di tengah jalan kita malah beralih ke tujuan lain. Kira-kira gimana tuh Ramani? Boleh nggak dan bagaimana? Ya, betul. Ini pertanyaannya menarik. Itu bisa saja terjadi. Tapi apapun juga awalnya memang kita harus punya impian itu sendiri ya. Tujuan apa yang kita capai. Karena ada sebuah lagu yang suka saya dendangkan ya ketika dulu saya nonton filmnya itu tergugah sekali ya. Mungkin teman-teman juga pernah ada yang menyaksikan filmnya ya, Laskar Pelangi ya. Di situ liriknya indah sekali. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai kita meraihnya. Laskar Pelangi dan seterusnya. Nah, dari nyanyian ini ya David dan teman-teman semua, kita terinspirasi bahwa apa? Bahwa ketika kita punya impian, ketika kita punya tujuan hidup, ketika kita punya cita-cita, apapun itu namanya, apapun itu bentuknya, maka kita akan tertantang, akan berjuang, akan berupaya menggenapkan impian itu. Tapi ketika kita memang ingin memperjuangkan itu, impiannya harus jelas. Karena apa? Mimpi adalah kunci. Kunci untuk apa? Untuk kita menaklukkan dunia, ya, menaklukkan impian yang kita ingin capai lewat kehidupan yang kita jalani. Jadi menaklukkan segala kendala, termasuk ya ke dalam diri kita juga ya. Karena terkadang apa? Kita merasakan kebimbangan, kegalauan, keresahan, kadang merasa kecil hati gitu ya. Aduh, saya kok gagal lagi. Yang tadi David bilang, saya kok gagal lagi. Nah, ketika kita gagal dalam satu impian, apakah kita boleh beralih pada impian yang lain? Boleh. Kenapa tidak? Artian gini ya, contoh, ketika seseorang yang punya cita-cita, kayak saya dulu, cita-cita awal saya kan jadi polisi wanita gitu ya. Tapi dan kemudian pengen polisi wanita. Udah genap banget itu mimpinya. Pokoknya nanti lulus SMA, saya mau ikut ke akademi kepolisian gitu ya. Dan ternyata akhirnya berbelok gitu. Berbeloknya kenapa? Karena pada saat saya SMA kelas 2 itu, saya diminta oleh siswa-siswi SMP negeri di Tangerang, yang waktu itu juga sama-sama dengan saya di Wihara Padumutara, karena mereka akan ujian pertama kali untuk pelajaran agama Buddha di sekolah mereka. Mereka minta
saya, Cici tolong dong ajarin kita agama Buddha di sekolah, karena kita nggak tahu harus bagaimana menghadapi ujian nanti untuk pertama kali di sekolah kita. Itu awal ya. Awal mulanya. Yang pernah saya bayangkan bahwa akhirnya saya menjadi seorang pendidik. Nah dari awal itu, akhirnya saya, oh ternyata berbagi pemahaman Dhamma terhadap anak-anak itu menyenangkan ya, membahagiakan. Kemudian saya juga diminta menjadi guru sekolah minggu ya, kemudian menjadi penceramah saat saya SMA untuk berceramah di anak-anak kalangan muda gitu ya. Oh ternyata mengajar itu, berbagi itu menyenangkan. Menyenangkan. Yang tidak ditanyakan, apakah mungkin kita bisa berubah ya? Berubah ketika perjalanan kita lewati, bisa berubah. Namun andai pun berubah, nah ketika kita punya impian yang baru, maka impian yang ini harus kita benar-benar kuatkan dalam hati kita. Kenapa? Kalau tadi kan mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah. Jadi kita harus berjalan berlari tanpa lelah. Saya kan beradaptasi. Oh, ternyata menjadi seorang pendidik itu butuh tantangan ya yang seperti ini. Harus belajar menjadi dewasa. Padahal kan saya masih baru anak SMA. Masih kalau dibilang masih sedang suka hura-hura, main-main gitu ya. Posisikan menjadi seorang guru bagi anak-anak yang di SMP. Yang usianya ya 11, 12, paling beda setahun 2 tahun gitu ya dengan saya. Tapi kan saya harus berjuang menempatkan diri saya sebagai seorang guru buat mereka. Jadi kadang-kadang ya kekonyolan kita sebagai anak muda harus ngerem nih dikit nih ya. Jaga image ya, Ramani ya. Jaga image ya di depan adik kelas ya. Bukannya jaga image sih, menempatkan diri. Kan kalau image kan kita membangun pencitraan. Ini bukan pencitraan, memposisikan diri kita sebagai seorang yang memang layak untuk diperlakukan sebagai guru gitu ya buat anak-anak yang kita ajar gitu. Nah, akhirnya udah kesampaian. Nah, ketika saya itu berlarilah tanpa lelah sampai kita meraihnya. Tadinya saya kuliah di jalur yang berbeda, akhirnya memilih pendidikan di STIA Bina Nalanda gitu ya, di bidang pendidikan agama Buddha. Nah, akhirnya berbelok nih dari cita-cita jadi polisi wanita, akhirnya jadi seorang guru. Dan ini jauh banget kalau dipikir-pikir ya, jauh gitu ya. Tapi saya tetap bahagia. Karena apapun ketika kita mencapai tujuan itu dan apa yang menjadi tujuan kita ternyata membawa manfaat bagi banyak orang, membawa kebaikan bagi banyak orang, maka tujuan hidup yang kita genapkan itu menjadi sebuah keberartian buat kita. Ibarat orang ngelukis mah ya David ya, kita memberikan warna-warna yang indah pada kanvas hidup kita gitu ya. Ibarat kata jadi lukisan itu penuh dengan warna yang cerah, ceria. Orang ngelihatnya teh orang, senang amat ya lukisannya bagus gitu ya. Satu waktu ketika lukisan itu selesai dan dibingkai oleh apa yang disebut kematian, mungkin kita tidak lagi menyaksikan lukisan hidup kita, tapi orang-orang yang melihat lukisan itu akan merasa bahagia. Oh, lukisannya bagus ya, penuh warna, indah. Nah, itu berarti tujuan hidup kita yang memang ingin kita genapkan bisa benar-benar tercapai ya pada satu titik di mana orang mungkin menghargai apa yang sudah kita lakukan, memberikan respect pada apa yang kita kerjakan. Nah, ini juga harus diingat David, ketika kita ingin mencapai tujuan itu, melangkah pada jalan yang membuat kita sampai pada tujuan, kita harus benar-benar memahami bahwa langkah yang kita lakukan jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi orang lain. Karena apa? Yang terjadi dan fenomena sekarang ini kan di media sosial, di surat kabar, dan semua media-media lain, banyak orang-orang yang punya impian begitu luar biasa tinggi. Kemudian mereka mencapainya itu dengan secara instan, cepat sekali. Oh iya. Itu lagi viral ya belakangan ini ya. Kemudian menghalalkan mungkin segala cara tanpa berpikir bagaimana langkahnya, caranya bisa membuat orang lain terluka, kehilangan, kesakitan, bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu ya, karena tidak sanggup berdamai dengan kenyataan dia harus kehilangan banyak dalam permainan yang dilakukan gitu ya. Investasi tapi ujung-ujungnya akhirnya membuat banyak orang kehilangan tanpa mendapatkan ada kepastian ya Ramani ya. Iya, mimpi mereka terbutakan oleh kalau saya bilang dengan jujur keserakahan gitu ya.
kepingin menjadi orang yang sukses dengan cara instan, Instan, berlimpah iya. materi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kan akhirnya itu hanya sesaat. Mimpi Sesaat, yang betul. tidak digenapkan lewat cara yang Instan. membuat orang lain ya instan, membuat orang lain terluka, dirugikan, bahkan mungkin mereka membuat orang lain menderita, itu pada akhirnya berujung dengan kesakitan panjang, ya, Iya. kesakitan panjang. Kita lihat kan kemarin begitu banyak orang-orang yang awal-awalnya wow setiap hari tampil di media sosial Iya. dengan menampilkan begitu banyak berkah kehidupan yang bahkan membuat orang silau, bahkan Iya, orang-orang tergiur, bahkan tergiur. terbutakan, terbutakan ya David ya, Iya, dan teman-teman semua akhirnya tanpa berpikir panjang dibutakan oleh hal-hal yang ditampilkan, mereka ikut dan akhirnya kehilangan kewaspadaan. Nah, ini makanya kita harus mengingat bahwa dalam ajaran Buddha, ketika kita ingin mencapai tujuan kita, melangkah pada jalan yang membawa kita pada impian kita, satu hal kita harus ingat, pesan Buddha di dalam Owada Patimokkha. Wah. Naba papasa akarana, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Ya, betul. Ketika kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, apapun bentuknya, entah lewat pikiran, ucapan, dan badan jasmani kita, sesungguhnya kita juga sedang melindungi dan membenteng diri kita agar tidak terluka, menderita, kesakitan dengan banyak hal yang mungkin menjadi buah dari akibat perbuatan jahat itu. Dan inilah indahnya ajaran Dhamma. Kenapa? Iya. Ketika Buddha dalam syair Owada Patimokkha mengingatkan kita, jangan berbuat jahat. Itu berarti Buddha memberikan benteng perlindungan kepada kita agar kita tidak terluka, tidak tersakiti, tidak merasakan penderitaan panjang sebagai buah akibat perbuatan kita. Dan ini saya bilang indah banget ini ajaran Buddha, mengingatkan kita sampai ke dasar hati kita. Bahkan Buddha juga mengajarkan ada Dhamma Lokapala, Dhamma pelindung dunia, yaitu hiri dan otapa. Rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akan perbuatan salah. Ketika berbuat. Kalau kita punya rasa malu untuk berbuat jahat, dimanapun kita berada, terlihat atau tidak terlihat, ada orang atau tidak, tidak ada orang. Kita menjaga hati kita ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain dirugikan, terluka, menderita. Karena hal itu kita sadari satu waktu ketika itu berbuah ya, maka otapa, kita punya rasa takut akan akibat perbuatan jahat itu sendiri. Gitu ya, sadar bahwa itu akan kembali kepada kita sebagai pembuat. Kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Jadi di sini ketika seorang umat Buddha yang melangkah pada tujuan hidupnya, dia berupaya tidak berbuat jahat, bukan karena dia takut pada Tuhan, bukan karena dia takut pada dewa, bukan karena dia takut pada Buddha, bukan. Dasar keyakinan seorang umat Buddha bukan didasari oleh rasa takut, tapi pada pemahaman, pada pengertian bahwa akibat perbuatan jahat itu kecil atau besar akan kembali pada dirinya sebagai pembuat. Ya, jika kita tidak ingin menderita, tidak ingin terluka, tidak ingin tersakiti, jangan kita berbuat itu pada orang lain, pada makhluk lain. Nah, yang kedua, David, kusalasa upasampada. Nah, teman-teman semua ini syairnya indah banget. Kembangkanlah perbuatan baik. Kembangkanlah perbuatan baik. Betul, diwarisi sebuah ajaran mulia tentang 5 latihan moral yang disebut Pancasila Buddhis. Wow, ini kalau betul-betul kita pahami, kita mengerti, kita jalani, ini akan membuka jalan berkah, kebahagiaan, keberuntungan yang tak terhingga bagi kita. Kenapa? Dalam Pancasila Buddhis yang pertama kita diajarkan untuk tidak melukai, tidak menyakiti, tidak mengambil kehidupan makhluk lain dengan mengembangkan kasih sayang dan cinta kasih yang tulus kepada semua makhluk. Bayangkan, kekuatan cinta kasih yang seperti ini akan menempatkan kita, membawa kita selamat kemanapun kita berjalan. Karena tidak ada orang yang memusuhi orang baik. Andai pun dia dimusuhi, disakiti, buah karma baik akan melindungi dirinya. Yang kedua adalah ikrar untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Apa yang bukan milik kita. Dengan mengembangkan sikap jujur, bisa dipercaya dalam setiap langkah yang kita jalani. Sok coba ayo bayangkan. Kalau kita bisa menjaga hati jujur kita, langkah hidup kita, waktu demi waktu,
tidak tertarik, tidak kabita gitu ya pada apa yang bukan milik kita, tidak melihat punya orang kemudian ingin dan mengambilnya, maka kita akan selamat dan terjaga dari rasa malu, dari hukum dunia, dan juga tentang perasaan bersalah pada diri sendiri. Itu akan membuat hidup kita tenang ya, melangkah ke tujuan hidup kita. Yang ketiga, ikrar untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Kita sebagai kekasih, sebagai pacar gitu ya, sebagai pasangan bagi orang yang kita cintai, ayo kita bisa menjaga kesetiaan kita, mata kita, telinga kita, tubuh kita, hati kita tidak tergoda pada apa yang bukan hak kita. Kita teh selamat ya, rumah tangga jadi nyaman, rumah tangga jadi damai. Yang masih pacaran tetap pacarannya terasa indah gitu ya, nggak banyak ribut, nggak banyak rasa cemburu, nggak banyak rasa prasangka. Betul David, kalau orang yang masih pacaran aja cemburu itu rasanya capek banget ya. Betul. Apalagi yang udah berumah tangga gitu ya. Aduh, kalau nyimpen prasangka, nyimpen perasaan cemburu, itu teh jadi beban batin yang melelahkan buat pasangan yang pria maupun yang wanita, sama aja ya. Karena kan manusia sama, perempuan laki-laki kalau udah dibakar cemburu karena jadi buta gitu ya. Bisa melakukan banyak hal yang di luar logika kita, bahkan menjadi monster yang paling mengerikan. Itu makanya Buddha mengajarkan kita, berpesan kepada kita, jaga hati kita, jaga tubuh kita, pikiran kita, untuk setia pada orang yang kita pilih menjadi pendamping hidup kita. Ya, ini akan membawa kita pada langkah yang nyaman. Yang keempat, ikrar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang bisa melukai dan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita bisa berkata jujur, lemah lembut, tulus, kita menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Kita akan menjadi orang yang ditunggu kata-katanya ketika mereka menghadapi masalah. Sok atau coba, kalau kita berteman dengan orang yang seperti ini, teduh, kata-katanya lembut ketika dia menyampaikannya, hati orang yang gelisah jadi tenang. Menenangkan. Jadi teduh, nyaman ya dekat orang yang seperti ini. Jadi kita membawa hidup kita pada keindahan. Jalan yang akan kita bawa pada tujuan kita, itu membuat orang lain juga ikut bahagia, bukan cuma kita. Nah, yang terakhir, tekad untuk tidak mengambil makanan ataupun minuman yang membuat kita hilang kendali pada kesadaran kita dengan menjaga keelingan, kewaspadaan kita, agar tidak salah melangkah, hilang kendali hingga melakukan hal-hal yang memalukan, mencederai orang lain, melukai diri kita, bahkan kita merugikan orang lain ya. Nah, dengan hukum. Tapi kan kita lihat ya, banyak orang yang di bawah pengaruh alkohol kah, obat-obatan kah, mereka melakukan hal-hal yang kadang memalukan tanpa pikir panjang. Bahkan hal-hal yang mengerikan ya, entah mencuri, entah menyakiti, bahkan membunuh orang tuanya hanya karena tidak terkendali pikirannya sendiri. Ya, di bawah pengaruh obat-obatan dan minuman, orang kadang menjadi out control. Itu kan mengerikan ya. Nah, disinilah kenapa kita harus memahami apa yang Buddha ajarkan dalam Pancasila Buddhis ini. Kita bersyukur banget menerima warisan ini sebagai jalan iman kita, sebagai keyakinan kita. Karena kalau kita melangkah ke tujuan kita dengan melaksanakan Pancasila Buddhis ini, wow, kita akan melangkah pada jalan yang aman, jalan yang tidak berduri, jalan yang tidak penuh lubang gitu ya. Jalan yang akan membawa kita pada keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, dan keberuntungan. Oke, itu yang pertama. Dasar tadi berupaya jangan berbuat jahat ya. Jangan berbuat jahat. Upaya berbuat baik. Dan ini yang harus kita mengerti, teman-teman semua yang ada dalam ruang sharing ini, ketika seorang umat Buddha berupaya berbuat baik dalam hidupnya, bukan karena ingin menyenangkan Tuhan, bukan karena ingin menyenangkan Buddha, bukan. Tapi karena kita mengerti bahwa kebajikan yang kita lakukan kecil atau besar, ketika dia berbuah, ketika dia masak, dia akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan, keberuntungan, sukacita, kesehatan. Dan itu akan membawa kita pada sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Bahagia, Fit, kalau kita bisa menjaga ini ya. Jadi pengertiannya harus kita punya dulu pahami dulu. Nah, yang ketiga, Sacito Parioda Panang, sucikan hati dan pikiran. Nah, kemarin Romo Hendra kan pernah juga Romo Aris ya, mindfulness. Romo Hendra juga mengajak kita untuk ayo
belajar memahami karma buruk ketika dia berbuat. Kemarin Romo Dedi mengajarkan kita tujuan yang mulia. Nah ini, Sacita Paryo Depanang. Menyucikan hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran adalah pelopor. Dalam Dhammapada ayat 2. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pemimpin. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti dirinya seperti bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan indahnya. Luar biasa ya. Buah kebajikan yang muncul dari pikiran yang tenang, dari pikiran yang teduh, dari pikiran yang damai akan memproduksi ucapan-ucapan yang baik. Akan memproduksi perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kalau itu digenapkan, berkahnya akan berlimpah. Luar biasa ya. Nah, inilah ajaran Buddha. Etang Buddhana Sasanang. Jadi ajaran Buddha itu sederhana sekali, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sederhana sekali. Jangan berbuat jahat. Menyelamatkan kita. Berbuatlah kebajikan. Membawa kita pada jalan kemuliaan. Sucikan hati dan pikiran. Membawa kita pada kebeningan hati, keteduhan jiwa. Yang membuat kita menjadi sosok yang begitu membawa manfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini ya benar-benar kita jalani, maka langkah kita berjalan menuju tujuan pasti akan terarah pada satu jalan kemuliaan. Maka ketika kita sedang berjuang melakukan hal-hal yang baik untuk berjalan ke tujuan ini, ketika ada kendala, ketika ada masalah, ketika kita merasa gagal, ketika merasa kecil hati, tolong ingat bahwa kita tidak sendiri. Buddha selalu ada bersama kita. Buddha selalu menjadi penyerta bagi kita, menjadi kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kayaknya penjabaran Ramani ada masuk nih ke ada pertanyaan nih Ramani di YouTube nih dari Ibu Ningsi, Ibu Narya Ningsi nih. Jadi apa sebenarnya yang harus kita lakukan ya Ramani ya? Jika tadi kan tujuan hidup kita tidak tercapai nih. Jika tujuan hidup kita tidak tercapai, tapi kita agar tetap kondisi batin kita itu tetap seimbang. Kan kita tadi Ramani bilang kita menyentuhkan tujuan nih, karena adalah kunci ya kan tadi kan. Nah, tapi itu tidak tercapai. Nah, gimana sih mungkin kiat-kiatnya agar kondisi batin kita tetap seimbang karena kita tidak mencapai tujuan tersebut, Ramani? Mungkin bisa dijawab, Ramani. Ini pertanyaan menarik ya. Terima kasih, Bu Ningsi. Andai ketika tujuan yang ingin kita genapkan tidak tercapai, bagaimana kita menjaga ketenangan dalam hati kita? Satu hal pertama yang harus kita lakukan adalah menerima. Menerima apa adanya, menerima kegagalan itu sebagai sebuah kewajaran. Karena hidup memang tidak sempurna. Kehidupan kita memang berisi hal yang baik dan yang buruk, hitam dan putih, berhasil dan gagal. Ketika kita menerima kehidupan yang bersifat anicca, tidak berubah itu, maka ketika kita mengalami kegagalan, hati kita mungkin sedih di awal. Patah hati ketika orang kita tinggalkan, meninggalkan kita, atau mungkin diambil orang, ya wajar, manusiawi ya. Kita merasa terluka ketika jerih payah kita kemudian tiba-tiba harus hancur dan hilang karena tipu daya seseorang. Nah, ini kan gagal, kita jatuh nih ya. Ketika saat seperti ini, apa sih yang terpenting yang dilakukan? Membawa hati kita pada penerimaan. Menerima ya, Ramani. Nah, setelah menerima, tolong memaafkan. Memaafkan dulu orang-orang yang mungkin melukai kita, menyakiti kita, membuat kita sampai mengalami hal yang menyakitkan. Termasuk mungkin juga diri kita sendiri. Kan bisa jadi ya, kegagalan itu muncul karena kita salah mengambil keputusan, salah mengambil langkah salah memilih teman hidup atau teman untuk berkongsi ya, untuk bekerja sama, hingga kita mengalami kegagalan. Nah, kalau kita bisa menerima di awal, kemudian melepaskan dengan memaafkan, kita akan berjalan lebih ringan. Ada yang bilang, Bu, ngomong mah gampang. Iya, prakteknya. Kenyataannya kan nggak mudah menerima. Emang nggak mudah, siapa bilang mudah? Nggak mudah. Tapi satu-satunya cara kalau kita menerima ajaran Buddha ya, sebagai jalan hidup kita, itu kita jadikan berbesar hati, menerima dulu lah. Menerima, memahami ini sebagai sesuatu yang harus kita hadapi, kita lewati gitu ya. Setelah belajar menerima, kita melepas, memaafkan orang-orang yang membuat kita seperti itu, dan dua, termasuk diri kita sendiri. Kadang begini teman-teman, memaafkan orang lain kadang lebih mudah ketimbang memaafkan diri kita sendiri. Diri sendiri, iya.
Orang lain mah minta maaf sama kita, ibu minta maaf ya, bapak minta maaf Iya. ya. Saya teh kemarin keliru, saya teh kemarin salah, saya teh kemarin ngomong terlalu kasar, saya minta maaf. Dengan lapang hati, ya sudah, saya maafkan. Selesai ya, meskipun mungkin ada sisanya dikit gitu ya di hati kita. Tapi kalau kita bersalah pada diri kita, kita menyesali, itu kadang panjang banget penyesalannya, kita bawa-bawa terus ya, muncul lagi. Teringat terus ya. Betul. Semakin sering kita berupaya, semakin kuat kita berjuang untuk melepaskan dan memaafkan diri, kadang dia muncul dan muncul lagi, membuat kita, aduh, perih lagi, sakit lagi. Teringat lagi. Nggak enak banget Fit, kalau lagi ngalamin kayak begitu ya. Nah itu yang penting. Iya, benar. Sulit apapun, setidak mudah apapun, belajarlah memaafkan, melepas itu dengan maaf. Kemudian kita harus berupaya untuk kembali memulai itu dengan aditana dan wirya, dengan tekad dan semangat yang tidak mudah menyerah. Tekad yang kuat, semangat yang tidak mudah menyerah akan membuat kita punya kesempatan bangkit dari semua itu. Meskipun mungkin jalannya panjang, meskipun mungkin dari awal atau dari nol kembali. Ada orang yang bilang, Bu, gimana kalau saya udah berjuang sekali jatuh, 2 kali jatuh, 3 kali jatuh, saya tuh udah lelah jasa, Bu, udah nggak kepengen lagi dah berjuang, udah putus harapan. Nah, kalau kita memilih menyerah, kita tuh akan jadi pecundang yang benar-benar kalah dalam arti yang sebenarnya. Kita akan menutup pintu kebahagiaan kita ke depan. Padahal air nafas hidup masih ada gitu ya. Kita masih punya kesempatan untuk melangkah. Kenapa harus berhenti di tempat? Kenapa harus memilih menyerah? Itu makanya ya, semasih ada waktu tersisa buat kita hidup di dalam damai, terasa indah, harusnya kita jalankan damanya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, lewat lagu yang tadi saya nyanyikan penggalannya, saya ingin mengajak, semasih ada waktu. Ya, ketika napas hidup itu masih menjadi milik kita, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita tetap berjuang dan berjuang untuk melewati kepahitan, kegagalan, dan hal-hal yang tidak mudah itu. Tapi jangan pernah memilih menyerah. Andai pun kita yang tadi saya katakan harus beralih tujuan dari A ke B, kan ada plan A, plan B gitu ya, kalau dalam orang mengambil langkah. Tidak apa-apa. Asal tujuan yang kita ingin genapkan adalah tujuan yang baik. Nah, cara kita ketika kita berjuang saat ini berubah, harus juga dengan cara yang baik. Yang tadi saya katakan, dengan melihat dasar moral yang Buddha ajarkan dalam Pancasila Buddhis, dan juga mengingat apa yang Buddha pesankan dalam Owada Patimokkha, saya kira meskipun mungkin waktunya butuh lebih lama bagi kita menggenapkan impian dalam melangkah ke tujuan, tapi kita tidak akan memilih menjadi orang yang menyerah. Dan yakin, kekuatan tekad, semangat yang tinggi akan membuka jalan kepada kita. Berarti jawabannya adalah menerima, memaafkan, dan kembali kembangkan tekad dan semangat kita untuk melangkah ke tujuan itu ya. Betul, David. Bagus sekali jawabannya, Ramani. Ini ada satu penanya lagi nih, Ramani. Dari Romo Hendra Atamano nih. Pertanyaannya adalah, mengapa konsep ajaran agama Buddha sangat jauh berbeda dengan konsep ajaran lain nih, Ramani? Wah, menarik sekali pertanyaannya nih, Ramani. Mengapa konsep ajaran agama Buddha sangat jauh berbeda dengan konsep ajaran lain nih? Kira-kira bagaimana tanggapan atau jawaban dari Ramani Lida? Oke, Romo Hendra, kalau boleh saya bertanya dulu ya, konsep yang mana nih yang berbeda jauh? Sebelum saya menjawab, takutnya nanti jadi saya salah persepsi ya. Romo Hendra ada dalam ruang ini kah? Romo Hendra tidak ada. Romo Hendra bergabung di dalam YouTube, Bu Lida, ini melalui live chat di YouTube, Bu Lida. Oke, terima kasih Romo Hendra. Kalau saya boleh coba jawab ya, tapi mudah-mudahan tidak salah persepsinya ya. Adalah bahwa ketika kita beranggapan ajaran Buddha dengan ajaran yang lain ini jauh berbeda, mungkin kita cari yang titik temunya aja ya, titik temunya aja. Karena kalau kita cari perbedaan, banyak banget ya perbedaan dari setiap ajaran gitu ya, tentang tata cara upacara, tentang
tujuan dan tentang cara untuk melangkah ke tujuannya itu. Tapi kalau kita lihat sisi samanya aja, setiap agama mengajarkan kita kebajikan. Setiap agama mengajarkan kita tentang kasih sayang dan cinta. Setiap agama mengajarkan kita bahwa untuk mencapai tujuan, kita harus membawa langkah hidup kita pada hal-hal yang luhur dan mulia. Nah, jika kita sampai pada titik temu yang seperti itu, maka kita akan melihat orang-orang lain, sahabat-sahabat kita, meskipun labelnya berbeda, ya, latar belakang pemahamannya berbeda, tapi kita akan merasa bahwa mereka adalah sama seperti kita, sesama saudara sebagai umat manusia yang punya tujuan yang satu untuk bahagia. Jika kita berpikir seperti itu saja dengan cara sederhana, maka kasih sayang kita, cinta kita, ketulusan kita, kebaikan kita akan tidak punya batasan kepada siapapun. Andai pun mungkin ada perbedaan, kita tidak mempertentangkan perbedaannya. Perbedaan tersebut, tapi ya. Persamaannya yang jadi intisari dari semua agama tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal, mungkin itu yang akan mempertemukan kita, ya, memberikan kebajikan, kasih sayang dan cinta. Terima kasih, Romusta. Baik, Ramani Lida, kita sebenarnya masih banyak pembahasan, tapi ini terkendala waktu nih, Ramani. Mungkin di lain kesempatan kita bisa melanjutkan pembahasan ini ya. Kalau boleh saya rangkum ya tadi Ramani ya, untuk kita agar lebih mudah ya, lebih menggapai cita, menggapai tujuan kita ya. Tadi Ramani berpesan adalah kita jangan berbuat jahat ya. Jangan berbuat jahat, lalu perbuatan baik, upayakan juga selalu perbuatan baik dan sucikan hati dan pikiran kita ya. Senang sekali saya ini pada tema malam ini dan penjelasan dari Ramani Lida Melani. Ini mungkin Ramani mau closing statement? Oke. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua yang bergabung dalam Sharing Dhamma pada malam hari ini, terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga dengan meyakini Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, akan membawa kita pada keindahan dalam hidup kita yang sesungguhnya. Kita akan bahagia dalam keindahan itu ketika kita tidak hanya mengerti, tidak hanya memahami, tapi menjalani keindahan itu nyata dalam hidup kita lewat pikiran, ucapan, dan badan jasmani kita. Mari kita terus sama-sama membangun kasih sayang, cinta, dan kebajikan sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan kepada kita, hingga hidup kita menjadi sebuah makna yang berarti bagi kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, dan juga semua. Maka hidup akan menjadi sebuah keindahan. Semesta raya akan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Aduh, terima kasih pemaparan materi yang luar biasa dari orang yang luar biasa, Ramani Lida Melani. Dan berakhir sudah untuk sesi ngobrol santai kita di YouTube Ngopi Sepeda ini. Selanjutnya kita akan memanjatkan Parita Patidana yang akan dilantunkan oleh Ibu Hernawati. Kepada Ibu Hernawati, saya persilahkan. Terima kasih kepada David. Sebelum kita tutup acara ngopi sepeda pada malam hari ini, marilah kita limpahkan jasa kebajikan kita kepada para leluhur kita dan kepada semua makhluk dengan membacakan arti dari Patidana. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu yang lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibuku, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral ataupun bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini,
Setelah mengetahui, mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, Aduh, sadu, sadu. Baiklah, Romo Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedama, marilah kita kembali memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sape Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih atas lantunan dari Pak Rita Patidana atau pelimpahan jasa dan doa penutupnya dari Ibu Hernawati. Saya selaku moderator mengucapkan juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir menyaksikan live YouTube dari Ngopi Sepeda. Sebelum kita tutup, mungkin ada informasi yang akan disampaikan oleh Saudara MC kepada Saudara MC Romo Rokaksiadi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara David Kimlianto. Terima kasih I Ramani Lida Melani. Dan terima kasih juga saudari kita Ibu Hernawati. Baik, pada kesempatan hari ini kita sudah bersama-sama berdiskusi Dharma ya tentang untuk pengumumannya adalah minggu depan kita masih ada lagi ngopi sepeda di bulan April, dan bahkan bulan April ini sudah penuh ya, sudah selesai hingga akhir April. Jadi nanti yang ingin mengisi acara pada kali ini pada acara ngopi sepeda ini ya, silakan bisa menghubungi Bapak Aris yang ada di running tag itu yang di bawah ya, ada nomor teleponnya. Untuk minggu besok yaitu hari Kamis 7 April 2022 akan hadir Bapak Dito SAG. Nah, beliau adalah penyelenggara Buddha Kemenak Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Ya, dari Riau akan ikut hadir bersama kita dengan tema adalah alasan memilih agama Buddha. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Dito bisa sharing juga kepada kita semuanya. Ya, mungkin itu saja dari kami dan saya akhiri acara pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah dibabarkan oleh Ramani Lida Melani dapat memberikan pencerahan buat kita semuanya. Terima kasih kepada semuanya. Dan saya akhirnya mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Sampai jumpa kembali.